Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik para jamaah dan ibu ngaji yang semoga berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih berikan kenikmatan kepada kita, Allah masih berikan hidayah taufiknya kepada kita, sehingga Allah masih memudahkan pula untuk kita melanjutkan majelis ilmu kita, kajian kita bersama guru kita, Ustaz Faris Abu Naufal Habibullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Jazakallah Khairan wabarakatuh Taufik atas keluangan waktu yang sudah diberikan untuk kita semuanya. Baiklah, informasi terkait kajian kali ini, insya Allah akan ada sesi tanya jawab nanti di akhir kajian. Maka kami persilakan kepada para jamaah sekiranya tanya kepada Ustadz secara langsung, kami persilakan dengan raise hand ya, nanti setelah itu kami persilakan, kami izinkan. Dan jika ada yang ingin bertanya via chat bisa dikirimkan kepada saya ya. Nanti selanjutnya akan saya bacakan kepada Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya kita berikan waktu dan tempat untuk Ustadz bisa memberikan materi. Silakan Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bab rezeki, dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang permasalahan sihir. Dan sebelum kita membahas tentang masalah sihir, kita ketahui bahwasanya agama kita, agama Islam, adalah agama yang sangat memerangi segala bentuk kezaliman. Apakah kezaliman itu antara seorang hamba dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala, dan ataukah kezaliman itu antara hamba dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya? Dan tingkat kezaliman tersebut tergantung dari jenis perbuatan itu sendiri. Ada kezaliman yang mengeluarkan seseorang dari Islam, dan ada kezaliman yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Namun, itu semuanya adalah terlarang dalam agama yang adil ini. Dalam agama yang penuh dengan kasih sayang. Dan terlebih pembahasan yang kita bahas di malam hari ini, permasalahan sihir. Sihir adalah sebuah perbuatan yang mana dia pertama berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia melakukan perbuatan-perbuatan penyembahan kepada syaitan, penyembahan kepada selain Allah, dan ya sembelihan ataukah sesajen-sesajen yang mereka serahkan kepada iblis, kepada jin, untuk mendapatkan manfaat dan menghilangkan mudarat dari jin tersebut. Dan yang kedua, ya sihir biasanya dilakukan untuk memberikan mudarat kepada manusia. Ya, apakah menyihir dia sehingga dia sakit, ataukah memisahkan suami dan istri yang tadinya mereka dalam keadaan rukun, ya, atau dengan pelet-pelet yang lainnya. Maka Islam datang kepada kita untuk memerangi perbuatan-perbuatan ini, dan insya Allah akan kita jelaskan dari rincian-rincian yang telah dirinci. Dan Syekh Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullahu ta'ala menyebutkan di poin 55, wa anna fid dunya sihra wa sihratan
wa anna as-sihra ista'malu kufran man min fa'ilihi mu'taqadan lahu nafi'an darra bighairi idnillahi tabaraka wa ta'ala. Baik, disebutkan bahwasanya di dunia ini ada sihir. Ya, ada sihir. Penyihir laki-laki dan penyihir perempuan. Wa anna sihra, bahwasanya sihir tersebut yang apabila seseorang menggunakan sihir itu kufur, ya, dan apakah semua bentuk sihir itu kafir dan semua bentuk sihir itu akan mengeluarkan seseorang dari Islam, dan itu akan menjadi pembahasan kita. Dan Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullahu taala di sini memberikan isyarat kafirnya pelaku sihir ketika dia meyakini bahwasannya dengan sihir itu bisa memberikan manfaat dan bisa menghilangkan mudarat tanpa dari seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Al-Mu'allik, ya, saya baca sedikit apa yang disebutkan oleh Mu'allik ketika beliau menukilkan ucapan Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala dalam kitab Aqidatis Salaf yang telah pernah kita bahas sebelumnya, di mana beliau mengatakan wa yashhaduna anna fid dunya sihra wa sihratan illa annahum la yadurruna ahadan illa biiznillah. Dan mereka alul hadis meyakini bahwasanya di dunia ini ada penyihir yang mana penyihir tersebut tidak akan bisa memberikan mudarat kepada siapapun kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada isyarat dari Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dan sebelumnya Al-Imam Al-Ismaili rahimahullahu taala, yang mana orang-orang Mu'tazilah mereka mengingkari adanya bentuk sihir ini. Ya, tidak ada sihir. Itu adalah sesuatu yang enggak logis, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Maka jelas ini merupakan ucapan yang batil. Ya, sihir itu ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waswasil khannas. Ya, ada waswas atau ayat astagfirullahaladzim, ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari ayat yang saya sebutkan tadi dan ayat-ayat yang lainnya. Wa ma yata'allamuna min ahadin illa wa ma yata'allamuna, tidaklah mereka mempelajari sihir kepada malaikat tersebut, dan malaikat tersebut berkata kepada mereka, jangan kalian mempelajari sihir ini karena dengan kalian mempelajari sihir ini kalian akan kafir. Dan hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan bahwasanya sihir itu ada. Ya, akan tetapi sihir itu tidak akan bisa memberikan mudarat untuk siapapun kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Dan tidaklah mereka itu bisa memberikan mudarat kepada siapapun kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. ومن استحر منهم ومن سحر منهم استعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله. Dan barang siapa yang seseorang melakukan perbuatan sihir dan dia meyakini bahwa sihir itulah yang bisa yang menghilangkan mudarat atau yang memberikan manfaat tanpa dari izinnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, dia kafir. Dan kalau seandainya dia tidak bertaubat, dia dimintai untuk bertaubat, kalau seandainya dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan sihir tersebut, maka dipenggal kepalanya. Ya, karena dia telah berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kezaliman kepada makhluknya. 6. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya baca di sini karena ini masalah yang penting. Ya, mungkin pembahasan yang jarang dibahas, sehingga mungkin kita akan membahas ini lebih mendetail dari apa yang telah dikumpulkan dan ditulis oleh para ulama tentang permasalahan sihir ini. Yang pertama, kita ingin mengetahui apa sebenarnya definisi daripada sihir itu sendiri. Dan para ulama mereka berselisih pendapat, dan banyak ibarah-ibarah, ungkapan-ungkapan yang disebutkan oleh para ulama tentang bentuk daripada sihir itu sendiri. Ya, dan definisi-definisi yang disebutkan itu terkadang para hadirin dan hadirat ada sisi kekurangannya. Ya, namun yang paling baik menyebutkan tentang definisi sihir adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan sihir adalah as-sihru ismun jamun lima'anin mukhtalifah. Beliau menyebutkan bahwasanya sihir adalah sebuah nama yang mencakup dalamnya makna-makna yang berbeda-beda. Ya, karena Rasulullah menyebutkan ada di antara
bentuk sihir yang itu adalah hal yang baik. Ya, Rasulullah mengatakan innal bayana la sihra, bahwasanya pada penjelasan itu ada sihirnya. Ya, apakah itu penjelasan yang baik ataukah penjelasan yang jelek? Kalau penjelasan yang baik itu akan menjadi kebaikan, tapi kalau penjelasan yang jelek maka dia akan menjadi kejelekan. Maksudnya apa? Ketika seseorang menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan, menjelaskan tentang hakikat dari tauhid, menjelaskan tentang pokok dari akidah, yang mana penjelasannya dengan penjelasan yang indah, penjelasan yang bagus, penjelasan yang membuat terkesima manusia dengan penjelasannya tersebut sehingga mereka mengikuti dari apa yang dijelaskan tadi. Maka itu sebuah kebaikan. Dan sebaliknya ada penjelasan-penjelasan yang mana seseorang itu ya menjelaskan sesuatu yang batil, menjelaskan sesuatu yang jelek, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan dengan kalimat-kalimat yang mematikan dari keluar dari mulutnya. Maka orang terkesima yang tadinya dia tidak ada keinginan, tidak ada yang terfikir untuk berkeyakinan dengan keyakinan batil tadi, tapi karena orang yang menyampaikan tadi dengan bahasa yang indah, dengan penjelasan yang menarik, sehingga tersihirlah pemikiran manusia yang tadinya mereka tidak terfikir dengan pemikiran tersebut, akhirnya mereka tercantol dengan pemikiran kebatilan tadi. Baik, jadi ucapan Nabi SAW, innal bayyana la sihra, bahwasanya dalam penjelasan itu ada bentuk sihir yang itu bisa mengarah kepada kebaikan, bisa mengarah kepada kejelekan. Maka kalau seandainya kita menyebutkan sihir adalah semuanya adalah hal bentuknya adalah ruqa, bentuknya adalah bacaan-bacaan yang kemudian dibaca dan dihembuskan kepada orang-orang yang kemudian bisa memberikan mudarat, maka akan keluar daripada makna yang disebutkan oleh Nabi tadi. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau menyebutkan tentang sihir, beliau mengatakan as-sihru ismun jami'un lima'anin mukhtalifah. Bahwasanya sihir adalah cangkupan daripada makna-makna yang berbeda-beda. Ya, bisa masuk ini, bisa masuk ini, bisa masuk ini, bisa masuk ini, sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Taib. Dan Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Kafi tentang apa itu definisi sihir. Beliau mengatakan huwa azaim warruqa. Dia jimat-jimat, bacaan-bacaan ya atau buhul-buhul yang memberikan pengaruh kepada badan dan hati. Ya, sehingga membuat sakit orang yang disihir tersebut dan membunuh ya orang yang disihir tadi. Biasanya seseorang dia tenang, dia nggak punya hatinya damai, tiba-tiba menjadi gelisah. Ya tiba-tiba seperti dihantui dengan sesuatu. Atau tiba-tiba dia benci dengan istrinya tanpa sebab. Atau istri benci dengan suaminya tanpa sebab. Maka ini sesuatu hal yang mengarah kepada sihir. Ya, memisahkan di antara suami dengan istrinya. Nah, sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Bahwasanya dari efek dari sihir yang dilakukan oleh seseorang adalah memisahkan di antara suami dan istri. Ini dua definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang apa itu sihir. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan sesuatu yang lebih umum, dan Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menyebutkan sesuatu yang lebih khusus tentang sihir itu sendiri. Dan kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pembagian dari sihir. Taib. Para ulama mereka menyebutkan bahwasannya ya sihir itu dibagi menjadi dua bagian. Jadi semua bentuk-bentuk sihir itu kembali kepada dua asas raisi, ya kan kita sebutkan ini. Yang pertama melalui bacaan-bacaan. Ya, melalui jimat-jimat. Ya, yang mana dengan bacaan-bacaan tadi, dengan jimat-jimat tadi, dengan buhul-buhul tadi, yang mana seorang penyihir yang dia menggunakan syaitan untuk melakukan praktek apa yang dia inginkan. Ya, datang pasiennya, wahai wali fulan, wahai mbah fulan, wahai kiai fulan, wahai syekh fulan, ya saya ingin engkau membangkrutkan usahanya si fulan. Aku ingin engkau menjauhkan dia dengan istrinya. Aku ingin kau pelet dia agar dia jatuh cinta denganku. Dan seterusnya. Taib. Nah kemudian si tukang sihir ini menggunakan syaitan, yang kemudian tentunya dia berkhidmat kepada syaitan dan dia beribadah kepada syaitan, dia sujud kepada syaitan.
yang kemudian dikirimlah dengan buhul-buhul tadi, dengan ikatan-ikatan, ataukah dengan jampi-jampi atau lain sebagainya, yang itu akan memberikan pengaruh kepada yang disihir. Tentunya itu semuanya dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk jin dan manusia tidak bisa memberikan mudarat kepada seseorang kecuali dengan izin Allah tabaraka wa taala. La yajtamu minal jinni wal insi ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa ma qad kataballahu laka wa 'alaik. Kalau seandainya seluruh jin dan manusia mereka berkumpul semuanya untuk memberikan mudarat kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kecuali apa yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ya, seseorang tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamu bisawab. Para hadirin hadirat, karena sudah masuk waktu sholat, bahkan sudah sholat, saya izin dulu. Insya Allah kita lanjut selesai saya sholat. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Para jemaah kita istirahat sejenak menunggu Ustaz selesai menunaikan sholat Isya di Banda Aceh. Mungkin sambil dipersiapkan jika ada yang ingin ditanyakan bisa nanti dituliskan dan dikirimkan ke anak yang untuk membacakan nanti. Barakallahu fiikum. Terima kasih atas kesabarannya.
Baik. Kita lanjut ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah menyebutkan poin yang pertama dari pembagian sihir, yaitu sesuatu yang bentuknya bacaan-bacaan atau bentuknya jimat-jimat, yang mana jimat itu digunakan oleh tukang sihir menggunakan bantuan syaitan untuk melakukan apa yang diinginkan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan mudarat kepada korban. Ini jenis yang pertama. Adapun jenis yang kedua yaitu dengan adawiyah, dengan obat-obatan, ya, dengan ramuan-ramuan tertentu yang mana itu memberikan pengaruh kepada badan yang disihir, ataukah memberikan pengaruh kepada akalnya, ataukah diberikan pengaruh kepada kecondongannya. Maka itu memberikan pengaruh kepada badan kepada korban yang disihir tadi, ya, sampai dia itu mati. Ya, ataukah memberikan pengaruh kepada akalnya sampai terkadang dia itu bisa gila. Ya, atau memberikan pengaruh kepada hatinya yang mana dia menghayalkan telah melakukan sesuatu padahal dia belum melakukannya. Ya, al-muhim jenis yang pertama dan jenis yang kedua adalah bentuk yang itu memberikan pengaruh jelek kepada yang disihir. Apakah kepada akalnya, apakah kepada badannya, apakah kepada hatinya, ya, yang digerakkan dengan kemauan yang diinginkan oleh pasien yang datang ke tukang sihir. Ya, tentunya ini semuanya tetap dengan kaidah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak, maka apapun yang ada di muka bumi ini tidak akan bisa terjadi. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apakah sihir itu ada hakikatnya? Atau dia cuman sekedar khayalan yang mana mata kita disihir dan hakikatnya dia tidaklah demikian. Ya, misalnya ada orang-orang yang dia menusuk badannya dengan pisau dan tidak terluka, ya, atau dimasukkan ke dalam sebuah kotak, yang kemudian kotak itu dibelah, ya, kemudian dia tidak mati, atau yang semisalnya. Ya, apakah ini hanya sekedar khayalan saja yang mata kita disihir, atau memang demikian hakikatnya? Maka para ulama dalam permasalahan ini, ya, menyebutkan tentang adanya khilaf antara Ahlussunnati wal Jamaah dengan Mu'tazilah dalam bab ini. Iya. Dan seluruh Ahlussunnati wal Jamaah mereka memandang sihir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sihir yang ada hakikatnya, yang itu memberikan pengaruh yang jelas dan memberikan mudarat kepada yang disihir dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pengaruh itu bisa terjadi pada badannya, pada akalnya, pada keinginannya, atau tidak ada nafsu dia dengan istrinya. Iya, atau tadinya dia mencintai istrinya, sayang dengan istrinya, tiba-tiba tidak ada manusia yang paling benci di muka bumi ini kecuali istrinya. Atau seorang laki-laki yang dia normal, tiba-tiba di malam pengantin, dia tidak bisa menyentuh istrinya. Dia tidak bisa berhubungan badan dengan istrinya. Nah, waqad ishtahara bainan nas wa sya'a wa dha'a. Dan pembagian ini telah tersebar di tengah-tengah manusia. Terjadi tiba-tiba dia benci dengan istrinya, atau tiba-tiba dia gila dalam keadaan dia tadinya tidak ada penyakit dan lain sebagainya. Ya, nah ini adanya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada sihir. Yang mana salah satu di antaranya itu bisa kena sihir. Apakah si suaminya atau kasih istrinya? Ya, atau
Ada seseorang yang dia memelet seorang laki-laki yang tampan, yang gagah. Tiba-tiba dia mau menikah dengan wanita yang tampangnya itu sebenarnya tidak cocok dengan laki-laki tadi. Umurnya sudah tua dan lain sebagainya. Walaupun kita tidak mengatakan ini sihir semuanya ya, dengan bentuk seperti ada orang anak muda tampan nikah dengan nenek-nenek yang sudah tua, kita tidak melazimkan itu bentuk sihir semuanya. Tetapi ya kita sedang mencontohkan yang itu bisa terjadi dengan bentuk sihir, bisa saja karena cinta. Taib. Taib. Nah, kemudian jenis yang kedua, para hadirin dan hadirat, sihir yang itu bentuknya adalah khayalan saja. Yaitu mata kita disihir oleh tukang sihir. Seakan-akan kita melihat ada seorang yang kebal, yang dia tidak terluka ketika ditusuk dengan pedang, atau ada orang yang memasukkan pedang ke dalam mulutnya, atau dia menarik mobil ya dengan giginya, ya atau yang semisalnya. Maka ini adalah jenis yang kedua dari bentuk sihir, yang dikenal dengan sihir at-takhilan. Ya khayal, kita dikhayalkan mata kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Yang mana tukang sihir tadi, dia menyihir mata-mata manusia. Yukhailu ilaihi min sirim annaha tas'a. Jadi ketika dia melempar tali itu tidak berubah menjadi ular. Tetapi di mata manusialah tali itu tiba-tiba berubah berjalan seperti ular. Tapi secara hakikatnya tali itu tetap tali, tidak berubah. Jelas ya? Jadi misalnya tukang sihir menyihir seseorang, truk tiba-tiba mukanya jadi monyet. Truk tiba-tiba dia jadi ular. Truk tiba-tiba dia jadi harimau dan semisalnya. Hakikatnya orang tersebut tidak berubah, karena tidak mungkin berubah dari wujud manusia berubah menjadi wujud harimau. Dari wujud manusia berubah menjadi wujud ular. Tidak mungkin itu terjadi. Akan tetapi mata manusialah yang disihir sehingga seakan-akan tali itu berjalan. Sebagaimana Allah sebutkan dari ayat yang saya baca tadi. Yukhailu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Yaitu mereka khayalkan di mata-mata manusia dengan sihir mereka, seakan-akan apa? Tali itu berjalan. Padahal tali itu tidak berjalan, tapi mata manusia yang melihat kalau tali itu berjalan. Dan ini kedua-duanya lah bentuk dari sihir. Yang mana mereka berkhidmat kepada syaitan, yang mana syaitan itu akan melakukan apa yang dia inginkan, apa yang diinginkan oleh tukang sihir, tetapi syaitan itu harus diibadahi. Ya, saya punya cerita para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini diceritakan oleh guru kami Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala dalam sebuah kaset di mana beliau berkomunikasi pada waktu itu dengan seorang tukang sihir yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian Syekh bertanya beberapa soal kepadanya. Di antara soal yang ditanya oleh Syekh, bagaimana proses dia bisa menjadi seorang tukang sihir. Dia menceritakan proses A, proses B, proses C, proses D, dan finalnya dia harus menulis Al-Quranul Karim, kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan darah haid yang wanita. Dia menulis Quran dengan darah haid wanita. Ya, semakin dia menghinakan Al-Quran, semakin dia menghinakan syariat Allah, semakin dia menghina Allah, maka syaitan akan semakin senang dengan dia, dan syaitan akan berkhidmat kepadanya. Apapun yang dia inginkan, tentunya semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan laki-laki ini, tukang sihir ini, para hadirin dan hadirat, dia profesinya adalah sebagai imam masjid dan sebagai khatib masjid. Iya. Kenapa dia berprofesi sebagai imam masjid dan khatib masjid? Supaya lebih mudah menipu manusia. Ketika manusia kita katakan itu tukang sihir, enggak kok, dia bukan tukang sihir. Dia imam masjid, dia khatib masjid, dia ustadz, dia kiai. Kita disuruh baca Al-Fatihah kok, disuruh sholat 2 rakaat. Nggak disuruh macam-macam. Sholat kita disuruh. Saya nggak pernah baca Quran, tiba-tiba pas saya datang ke situ, Al-Quran yang disuruh baca. Saya disuruh berwudu, saya disuruh jaga sholat malam. Iya. Begitulah praktek yang dipraktekkan oleh syaitan, oleh tukang sihir, para hadirin, untuk mengelabui manusia. Nah, kalau kita bertanya kepadanya lebih mendetail lagi, lebih mendalam lagi, apakah benar hanya syarat itu saja yang disyaratkan kepada engkau? Ya, kita teliti. Enggak. Paling cuma sedikit saja. Ya, saya cuma disuruh cari ayam yang berwarna hitam,
yang kemudian saya sembelih dan kemudian darahnya ditabur, disiram di kuburan wali fulan. Itu saja. Tapi itu dengan Al-Fatihah. Saya disuruh puasa Senin Kamis. Saya disuruh jaga sholat malam. Saya disuruh jaga berwudu supaya saya nggak batal wudunya. Subhanallah. Begitu praktek tukang sihir. Begitu praktek perdukunan. Sehingga untuk mengelabui manusia dia memakai syiar-syiar agama, akan tetapi ada praktek-praktek yang itu menghancurkan seluruh kebaikannya. Enggak kok, nggak ada syarat apa-apa kok, paling cuma disuruh cari kembang warna 7. Ya kembang 7 warna, kemudian saya disuruh mandi dengan kembang itu aja, nggak ada lain kok. Ya paling cuma saya disuruh jangan makan hewan sembelihan, jangan makan kambing, jangan makan ayam, jangan makan hewan disembelih, pokoknya itu saja. Perlu Anda ketahui, itu adalah persyaratan yang dipersyaratkan oleh iblis, oleh syaitan, mulai tukang sihir tersebut, yang Anda meninggalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan diri Anda kepada syaitan. Itu harus Anda fahami. Makanya kisah saya yang sebutkan tadi, dia berprofesi sebagai imam masjid, dia berprofesi sebagai khatib masjid, tetapi dia tidak pernah berwudu. Dia tidak pernah bersuci untuk dia sholat. Dan ketika dia ruku dan sujud, dia tidak sujud kepada Allah, tapi dia sujud kepada syaitan yang telah memberikan kepadanya ilmu tadi. Bisa difahami para hadirin? Jadi ini bentuk praktek yang mana ya ini sesuatu yang perlu kita jelaskan kepada manusia. Perlu kita terangkan kepada umat. Ya karena hancur daripada agamanya, hancur dari hartanya. Ya mereka meminta ini, meminta beli ini, meminta beli ini, meminta beli itu, dan seterusnya. Taib. Nah kemudian ya para hadirin dan hadirat, dalil adanya sihir yang bentuknya hakiki ya dalam surat Al-Falaq ayat keempat Allah mengatakan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita meminta perlindungan dari syarrin naffatsat. Naffatsat disebutkan oleh para ulama adalah sawahir. Tukang sihir yang mereka menyihir korbannya. Nah, kalau seandainya sihir itu tidak ada hakikatnya, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kepada kita untuk meminta perlindungan kepadanya dari tukang sihir. Tapi karena sihir itu ada hakikatnya, makanya Allah Subhanahu wa taala meminta kita berlindung dari sihir tadi. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ya dari tukang-tukang sihir yang mereka menghembus-hembuskan ya sihir-sihir mereka pada jimat-jimat tadi. Taib. Yang kedua, dalil yang kedua menunjukkan Allah mengatakan yu'allimuna an-nasa sihra. Yang mana mereka mengajarkan manusia sihir. Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sihir yu'allam, ya dia dipelajari. Nah, kalau seandainya itu adalah tidak ada hakikatnya, maka tentunya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia diajari kepada manusia. Karena dia diajari kepada manusia lah menunjukkan ada hakikatnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-102, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Fayata'allamuna minhuma, yang mana mereka mempelajari kepada dua malaikat tadi ya dari ilmu sihir, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Yang ilmu sihir itu adalah memisahkan di antara suami dengan istri. Jelas ya, sebagaimana yang saya telah isyaratkan tadi. Taib, fa'athbatallahu ta'ala fi hadhil ayah, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada ayat ini bahwasanya sihir itu ada hakikatnya. Wa annahu sababun fit tafriq bainar rajul wa imraatihi. Dikarenakan ada sebab ya di mana terpisahnya suami dan istri yang mereka nggak punya masalah tadinya. Ya mereka dalam keadaan bahagia, dalam keadaan saling mencintai, tiba-tiba mereka saling membenci tanpa ada sebab apapun. Ya, maka ini kemungkinan adalah permainan tukang sihir. Yang mereka tidak suka, tidak senang ketika ada orang yang mereka saling mencintai. Ya, jadi teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, hati-hati. Ya, ketika Anda berada di lingkungan yang orang-orang yang mengerti tauhid,
ya berada di lingkungan orang-orang yang nggak mengerti tentang hakikat dari sihir dan bahayanya kesyirikan tersebut, yang mana dia punya hasad dengan Anda. Mungkin dia mantan Anda yang Anda ingin nikahkan, kemudian Anda tidak menjadi nikah dengannya. Ya, kemudian Anda suka memamer-mamerkan foto Anda dengan pasangan Anda. Ya, kemudian memamerkan Anda punya ini, punya anak, dan lain sebagainya. Yang kemudian mantan Anda tersebut masih menanamkan kebencian kepada Anda. Ya, maka kita khawatir dia akan mengambil foto kita atau apa saja yang bisa dia gunakan sebagai media untuk menyihir kita melalui tukang sihir. Maka ini adalah hal yang perlu dikhawatirkan. Hal yang untuk seseorang berhati-hati dengannya. Karena banyak manusia-manusia memiliki mata yang hasad, yang mana terkadang dia bisa manis di depan kita, tapi dia punya maksud yang jelek kepada kita. Maka semaksimal mungkin kita menjaga diri kita, jangan sampai terjatuh, kemudian kita terjatuh kepada hal-hal yang tidak kita inginkan, yang akan memudaratkan hubungan suami istri. Baik. Dan kemudian, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dari Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh seorang laki-laki dari Bani Zuraiq yang dikenal dengan namanya Labid al-A'sam. Hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhailu ilai annahu kana yaf'alu syai' wa ma fa'alahu. Di mana pada sihir tersebut memberikan pengaruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dikhayalkan telah melakukan sesuatu padahal beliau belum melakukannya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sihir itu ada hakikatnya. Kalau seandainya tidak ada hakikatnya, maka tidak memberikan pengaruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui di sini, para hadirin dan hadirat, hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir dan kemudian ya sihir itu memberikan pengaruh kepada beliau. Pelajaran bisa kita petik pertama adalah menunjukkan bahwasanya sihir itu ada hakikatnya. Dan seseorang menjaga dirinya dari hal-hal yang telah dibentengi, yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, hal-hal yang bisa membentengi diri kita dari sihir. Karena manusia yang paling mulia di muka bumi ini bisa memberikan terpengaruh dengan sihir tadi. Nah, kalau seandainya Nabi bisa memberikan terpengaruh, maka tentunya kita yang tidak ada iman seperti Nabi lebih mudah lagi terpengaruh. Maka kita harus membentengi diri kita. Yang kedua, hikmah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita pelajaran bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mulia. Bahkan beliau manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Tetapi ya derajat beliau tetap sebagai seorang manusia yang terkadang beliau tidak bisa menghilangkan mudarat dari beliau sendiri. Beliau tidak bisa menghindarkan mudarat dari beliau sendiri kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menanamkan kepada diri kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mulia, tetapi beliau tidak sampai kepada derajat ketuhanan. Tidak sampai kepada derajat uluhiyah. Sebagaimana diyakini oleh sebagian orang yang mereka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan kecintaan yang salah, kecintaan yang keliru, yang kemudian mereka memberikan sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka inilah sebuah kekeliruan. Hikmah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan disihir oleh Labid al-A'sam, ya ini memberikan kepada kita pelajaran apa pengobatan yang dijadikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati beliau dari pengaruh sihir tadi. Dan hikmah-hikmah yang lainnya, ya para hadirin dan hadirat dari kisah tersebut. Kemudian dalil yang kedua atau jenis sihir yang kedua ada sihir yang sifatnya takhyil, yaitu mata kita yang dikhayalkan oleh manusia, oleh tukang sihir tadi. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang tukang sihirnya Fir'aun. Qala alqu. Ketika Fir'aun berkata kepada tukang sihirnya, lempar tali-tali tadi. Falamma alqau, ketika dia melempar, tukang sihir tadi melempar tali-tali tadi, saharu a'yunan nas. Kemudian disihirlah mata-mata manusia, seakan-akan tali itu berjalan padahal dia tidak berjalan. Tapi itu khayal saja di mata kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang telah kita baca tadi, فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيْلُ إِلَيْهِ مِنْ سِيرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Nah, ketika tali itu dilempar tadi, maka disihirlah mata-mata manusia seakan-akan dia itu berjalan, padahal hakikatnya dia tidak berjalan. فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُخَيَّلُ لِأَعْيُنِ النَّاظِرِينَ
amron la haqiqata lahu wa lam yaqul inna tasa 'alal haqiqah. Yang mana menunjukkan bahwasannya mereka itu tukang sihir memberikan khayalan di mata-mata manusia dari orang-orang yang melihat bahwasannya dia itu berjalan padahal hakikatnya dia tidak berjalan. Ya, hakikatnya dia tidak berjalan tapi mata kita yang disihir oleh tukang sihir tadi. Bisa difahami ya? Jadi dua sihir yang kita sebutkan tadi, sihir yang sifatnya hakiki dan sihir yang sifatnya takhili, itu ada dalilnya dari Al-Quran, ada dalilnya dari sunnah Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala uji manusia dengannya. Yang pertama ujiannya, apakah engkau mau beriman dari apa yang Allah khabarkan tentang sihir tersebut? Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala bisa saja memberikan pengaruh sihir itu kepada diri kita, dan itu bagian dari penyakit sama seperti penyakit fisik yang lainnya. Ketika seseorang harus bersabar dari penyakit fisik yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepadanya, apakah dia kena penyakit kanker ataukah penyakit apapun itu namanya. Begitu juga ketika Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan ujian, kita disihir oleh manusia tadi dengan pengaruh kita nggak tenang, kita hati kita diganggu, diusik dengan sihir-sihir tadi, maka ini memberikan pengajaran kepada kita untuk kita bersyukur, untuk kita bersabar dari ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada kita. Dan kita menjadi sebab-sebab kesembuhan sebagaimana nanti akan dibahas ya di dalam pembahasan kita ini. Kalau seandainya waktu kita masih cukup, kalau tidak kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang tentang pembahasan ini. Adapun ijma, telah didukilkan ijma oleh para ulama ya bahwasanya sihir itu sesuatu yang ada. Ya, sesuatu yang hakikat, yang istilahnya nyata adanya. Disebutkan maksudnya ajma'u ala anna sihra la haqiqah. Ya, mereka para ulama semuanya sepakat bahwasanya sihir itu ada hakikatnya. Ya, sihir ada hakikatnya. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa hukumnya mempelajari sihir dan mengamalkan sihir? Tadi kita telah memberikan isyarat, apakah orang yang mereka mempelajari sihir itu mutlak orang itu langsung dikafirkan, atau mungkin ada rincian yang dirinci oleh para ulama. Nah, hukum mempelajari sihir dan mengamalkan sihir, ada 3 pendapat para ulama di sini. Pendapat yang pertama, annahu, dia dikafirkan dengan mempelajari sihir. Apakah dia melakukan perbuatan sihir tersebut ataukah tidak? Apakah dia meyakini keharamannya ataukah tidak? Ya, siapa saja yang mereka mempelajari sihir, maka itu hukumnya haram. Maka hukumnya kafir. Dia mempelajari, oh sihir ini bentuknya begini-begini. Tapi dia tidak menyihir manusia. Dia cuma belajar saja. Maka ini hukumnya kafir. Dan inilah pendapatnya Abu Hanifah dan Malik dan Ahmad, dan dalam satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan juga ini teriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, dan ini juga yang dirojihkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala bahwasannya ya orang yang mempelajari sihir itu hukumnya kafir. 6. Imam Malik rahimahullahu taala berkata, inna ta'alluma sihri wa ta'limuhu kufrun. Mempelajari sihir dan mengajarkan sihir itu hukumnya kafir. Wa illam ya'mal bihi, walaupun dia tidak mengamalkan sihir tadi. Karena zahirnya fil ghayah adalah ketika dia mempelajari sihir tadi, ada bentuk pengagungan dia kepada syaitan. Ya, ada bentuk pengagungan dia kepada syaitan. Maka tentunya orang yang berakal tidak akan mungkin dia mengagungkan musuhnya Allah Subhanahu wa taala dan musuh kita semuanya. Taib, dan ini merupakan pendapat jamaah sekelompok dari ulama, dan mereka memiliki dalil yang sangat banyak akan kafirnya orang-orang yang mereka mempelajari sihir tadi. Taib, dan sebagiannya adalah ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi. Taib. Di antaranya Allah mengatakan, dan juga tambahannya Allah mengatakan, wala yuflihu sahiru haitsu atah. Tidak akan pernah sukses seorang penyihir dari mana saja dia datang. Ya, dari mana saja dia datang, dari bentuk apapun dia datang, dengan menggunakan sihir, maka dia itu tidak akan pernah sukses selama-lamanya. Taib. Kemudian
Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua ya tentang sihir, ada yang merinci. Ya, ada yang merinci. Di antara yang merincinya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Apa yang dirinci oleh Al-Imam Asy-Syafi'i? Ya, tergantung bagaimana bentuk dari sihir itu sendiri. Kalau seandainya sihir itu ada bentuk bermuamalah dengan syaitan, dengan iblis, yang kemudian muamalah dia dengan syaitan tadi, ya ada unsur-unsur kekufuran. Apakah misalnya dia sujud kepada iblis tadi, ya atau kemudian dia menyembelih untuk iblis, ya atau dia menulis Al-Quran dengan darah haid tadi sebagai bentuk pengagungan dan pensucian kepada iblis alaihi laknatullah, maka ini bisa kafir. Tapi kalau seandainya dia tukang sihir kaleng-kaleng atau tukang sihir pura-pura, ya dia pakai ini, dia pakai itu, pakai seakan-akan seperti tukang sihir dan yang semisalnya, tetapi sebenarnya dia tidak punya, cuma menipu manusia, tidak ada hal yang dilakukan dari bentuk khidmat kepada iblis, maka yang bentuk seperti ini dia tidak dikafirkan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, datangkan kepadaku bagaimana bentuk daripada sihir itu sendiri. Ya, bagaimana sifatnya. Kemudian dari sifat yang disebutkan tadi itulah bisa dihukumi apakah sihir itu ya bisa mengeluarkan dia dari Islam, ataukah sihir itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ya, sebagaimana di sini dinukilkan dari Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, qad yakunu sihru kufran wa qad la yakunu kufran. Sihir itu terkadang bisa kafir dan terkadang dia tidak kafir. Bal ma'siyatun kabiratun. Dia tidak sampai jatuh kepada tingkat kekafiran, tapi dia merupakan maksiat yang besar. Fa in kana fi qaulun aw fi'lun yaqtadil kufra atau kufrun. Nah, kalau seandainya dalam bentuk sihir itu ada ucapan ataukah perbuatan yang mengharuskan dia itu keluar dari Islam, maka dia dikeluarkan. Tapi kalau seandainya dari ucapan, perbuatan dalam sihir tersebut tidak ada unsur-unsur kekufuran, maka dia tidak dikafirkan. Nah, adapun mempelajarinya, walaupun dia tidak ada unsur-unsur kekufuran dan perbuatan-perbuatan kufur dan ucapan-ucapan kufur dari sihir yang dia praktekkan tadi, tetap hukum mempelajarinya itu adalah haram. Ya, sebagaimana ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Taib. Dan juga di sini disebutkan para hadirin dan hadirat oleh Al-Imam Syinqiti rahimahullah, di mana beliau berkata kalau seandainya sihir tadi adalah sebagai bentuk pengagungan kepada selain Allah, sebagaimana dia mengagungkan bulan-bulan atau bintang-bintang atau mengagungkan jin atau yang semisalnya, yang menggiring dia itu jatuh kepada kekufuran, maka dia kafir tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi kalau seandainya sihir itu tidak mengandung unsur-unsur kekafiran, ya misalnya dia menggunakan asap-asap, tiup-tiup asap, asapnya ditiup, ini begini dan ini begitu, tapi dia tidak ada perkara-perkara yang dengannya dia berkhidmat kepada iblis, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sebutkan tadi, maka ini adalah hukumnya haram dan haramnya sangat keras, tetapi tidak sampai kepada derajat yang mengeluarkan dia dari Islam. Ya, maka disebutkan oleh Syekh di sini ar-rajih wa qaulu tsalits. Yang rajih di sini adalah pendapat yang ketiga, wa hadzal qaulul ladzi taqtadil adillah. Ya, dan pendapat yang ketiga inilah yang paling cocok dengan dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sihir tadi. Wa wasatun bainal aqwal wa tajtami'u fil adillah. Dan dia adalah pendapat yang paling tengah di antara pendapat-pendapat yang ada, dan juga dia mengumpulkan dari dalil-dalil yang ada. La yuhkam 'alal insan bil kufri ma lam yatin nasun syar'iyyun bi kufrihi. Karena kita tidak boleh menghukumi seseorang dengan kekafiran sampai datang kepada kita nas yang menunjukkan bahwasanya memang perbuatannya itu adalah perbuatan kufur.
Wa ila fal aslu, maka secara asal tidaklah dikafirkan seorang muslim selama perbuatannya itu bukan perbuatan kufur ataukah ucapannya itu bukan ucapan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Wallahu taala alam bisawab. Dan adapun para hadirin dan hadirat, bagaimana cara supaya kita bisa terhindar daripada sihir? Ya tentunya ada hal-hal yang telah diatur dalam syariat. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya seseorang makan kurma ajwa. Siapa yang seseorang makan kurma ajwa 7 butir, ya maka dia akan diselamatkan daripada sihir pada waktu itu. Dan juga kalau seandainya dia berpergian ke sebuah tempat, ya jangan lupa dia membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari kejelekan makhluk. Apakah itu makhluk halus berupa tukang sihir, ataukah makhluk yang itu sifatnya nyata? Ya, maka ini adalah hal-hal yang bisa menghindarkan kita dari kejelekan. Ya, dan kemudian kita mempelajari tauhid, ya menjaga zikir pagi dan petang, ya menjaga Al-Quranul Karim, dan yang semisalnya. Ya, maka ini semuanya insya Allah akan bisa membentengi dan menjaga kita dari segala bentuk-bentuk sihir tadi. Nah, kalau seandainya orang sudah disihir, para hadirin dan hadirat, berbeda orang yang mamsus dengan yang mashur. Mamsus itu adalah orang yang dia dikerasukan jin, yang mashur adalah orang yang disihir. Kalau kerasukan jin itu biasanya jin bisa masuk kepada seseorang tanpa ada ikatan apapun dengan tukang sihir, maka ini lebih mudah untuk diobati dibandingkan dengan mashur. Nah, adapun orang yang disihir, para hadirin dan hadirat, biasanya dia sudah ada ikatan. Jin tadi, syaitan tadi sudah punya ikatan dengan tukang sihir, yang mana dia harus terus berada di tempat tersebut, ya dengan perjanjian di antara mereka. Maka ini biasanya akan sulit untuk disembuhkan. Dan sulit di sini bukan berarti tidak bisa, karena Rasulullah mengatakan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit kecuali bersamanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Obat. Ya Allah akan menurunkan obat di situ. Baik. Maka ada beberapa tahap, di antaranya sebagaimana kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau disihir oleh Labid bin A'sam. Kemudian dikhabarkan, datang malaikat mengkhabarkan bahwasannya Labid bin A'sam menyimpan buhul-buhul tadi di syaitan. Tukang sihir ketika dia akan menyihir seseorang, ada sesuatu yang mereka buhul-buhul. Jadi buhul itu ibaratnya seperti apa ya? Seperti sinyal lah ya. Jadi ini ada tukang sihir, ini ada buhul-buhulnya, ini korban yang disihir. Nah, orang yang disihir itu, maka dia harus mencari buhulnya ini. Ya, apakah dia misalnya terkadang seperti rambut yang dibungkus, ada pakunya, atau boneka-boneka yang dibungkus, atau yang semisalnya. Nah, pada waktu itu datang malaikat dan mengkhabarkan bahwasanya buhul itu disimpan di sebuah sumur. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengambil buhul tadi dan kemudian dibakar. Ya, kemudian apa? Dibakar. Bisa difahami, ini salah satu pengobatannya. Nah, ketika buhul ini dibakar, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah putus antara tukang sihir dengan yang disihir tadi, karena ini adalah sebagai kekuatannya mereka. Tapi jangan cari dukun yang lainnya. Saya disihir nih sepertinya. Akhirnya cari dukun yang lainnya untuk mencari tahu di mana buhul itu disimpan. Ya, taib. Ini yang pertama. Jadi kalau kita dapat buhul tadi maka dibakar. Yang kedua, dengan cara dia dimandikan dengan daun bidara. Ya disebutkan dia dimandikan, cari daun bidara, dikumpulkan, dicampur dengan air, kemudian dimandikan dengan daun bidara tadi. Ya, atau dengan cara dia meruqyah dirinya, atau dia diruqyah dibacain Al-Quran. Ya, maka insya Allah ini akan bisa memberikan kesembuhan ya dari orang-orang yang mereka terkena dengan sihir tadi. Taib, wallahu taala a'lamu bishawab. Teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, mohon maaf mungkin saya tidak bisa melanjutkan pembahasan yang baru. Dan mungkin dari waktu yang tersisa kita akan menjawab pertanyaan sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Barakallahu fikum. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya telah disampaikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Selanjutnya para jemaah, mari kita lanjutkan ke sesi tanya jawab.
Kami persilakan jika ada jamaah yang ingin tanya langsung pada Ustadz bisa raise hand, silakan. Baik, Ibu Yuniarti raise hand. Kami persilakan Ibu Yuniarti bisa langsung tanya pada Ustadz. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Misalnya kita ditinggal sama orang-orang ya, kita tinggal sendiri nih di rumah. Nah, di rumah yang kosong yang sudah lama, kadang-kadang orang itu suka merasa takut, padahal kan yang melindungi kita semua Allah itu menjaga kita selama 24 jam. Allah itu kan tidak pernah tidur ya, eh, menjaga dan memelihara kita. Tapi yang ada seorang hamba, kalau misalnya kalau dulu misalnya kita pergi ya, pergi begitu lama. Nah, orang orang hamba tersebut tinggal sendirian. Tetapi kadang-kadang kalau kita misalnya kita tinggal di rumah sendirian dan rumah itu sudah lama tidak ditempati. Nah, orang itu kadang-kadang suka merasa takut, Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya saya pernah kejadian Pak Ustadz dengan keluarga kami sendiri. Jadi saya tuh ada di dalam kamar. Nah, kamarnya saya itu di kamar saya sendiri ya. Nah, kebetulan kakak saya itu orangnya merasa takut. Padahal di depan kamar saya itu tidak ada apa-apanya, tetapi dia itu merasa takut seperti dulu mohon afan nih Pak Ustadz, seperti orang seperti orang kemasukan setan. Padahal dia tuh suka sholat, suka berdoa, suka mengaji juga. Kok masih bisa begitu ya? Jadi harus bagaimana ya? Ini kalau Barakallahu fiik, jazakillah khairan. Pertama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut itu dibagi menjadi dua. Ada takut yang sifatnya tabiat, ada takut yang itu sesuatu yang sifatnya adalah hal yang terlarang. Tapi yang bisa mengarahkan seseorang kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang sifatnya tabiat, seseorang takut melihat harimau, ya, takut ada ular dan sebagainya. Maka takut seperti inilah takut yang tabiat. Ya, itu tidak mengurangi dari ketauhidan seseorang. Dan juga di antara ketakutan seseorang, dia takut dalam kegelapan, dia takut sendiri di rumahnya, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab, ini masuk dalam tabiat. Ya, karena memang manusia itu pengen ada orang bersamanya, pengen ada orang menemaninya. Iya, namun ya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketakutan yang sifatnya tabiat tadi, ya kemudian datang hal-hal yang membisiki dirinya. Dia lagi tidur, tiba-tiba nanti datang tangan di bawah. Dia lagi tidur, tiba-tiba nanti ada yang meluk dia. Dia lagi tidur, tiba-tiba nanti dan lain sebagainya. Maka ini harus dihindari, harus dijauhi. Ya, walaupun secara tabiat manusia itu takut dia dengan sendiri, ya dia nggak nyaman dengan kesendiriannya, tetapi ya jangan sampai ini sudah di luar batas, ya, dengan hal yang saya sebutkan tadi. Ya, khawatir ini dan khawatir lain sebagainya, dan itu harus dilawan. Ya, itu harus dilawan. Ya, taib Allah taala alam bisawab. Adapun takut yang bentuknya kesyirikan, ya, seseorang yang mana dia misalnya mendatangi kubur. Ya, ini kalau seandainya saya tidak menyerahkan sesajen ke kubur ini, atau seandainya kami tidak memberikan sesajen kepada Nyai Loro Kidul, melempar kepala sapi ke lautan, maka Nyai Loro Kidul ini akan bisa memberikan mara bahaya kepada kami. Atau dia akan bisa datangkan ombak tsunami kepada kami. Atau dia tidak memberikan ikan kepada kami. Sehingga rasa takut dia itu diwujudkan dengan apa? Dengan beribadah kepada yang ditakuti tadi, maka itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena seseorang itu hanya boleh takut dan kemudian diibadahi Allah Subhanahu wa taala itu hanya kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah. Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kau takut kepadaku, jangan takutlah engkau kepadaku, jangan takut kepada mereka kalau seandainya kalau orang-orang yang beriman, dari bab ini. Ya begitu juga ada dari bentuknya tabiat. Misalnya seseorang malam disuruh ke kuburan, ini tabiat manusia, takut dia ke tempat kegelapan, tempat sunyi, kemudian ada kuburan di situ, dia takut. Yaitu sifatnya tabiat. Ya, maka jangan kemudian diuji, kamu masuk ke kuburan, kamu masuk ke sini, kamu duduk di situ 5 menit. Disitulah terakui dari ketauhidannya Anda. Tidak, ini sifatnya tabiatnya manusia. Dia takut dengan kegelapan. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Namun kalau seandainya memang kita dapatkan manusia, dia berani tidur sendiri dan lain sebagainya, itu juga tabiat dia, itu tidak disalahkan. Begitu juga orang yang takut dengan kegelapan tadi juga tidak disalahkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Saya biasa kalau saya Ustaz atas jawabannya. Baik. Kita lanjutkan. Sudah ada beberapa pertanyaan via chat. Saya bacakan. Pertanyaan pertama Ustaz dari hamba Allah. Nanya berkata, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah belajar ilmu bela diri tenaga dalam dengan metode latihan pernafasan sehingga bisa kebal pukulan atau kebal benda-benda tajam, apakah ini termasuk kategori sihir dan jatuh kepada dosa syirik? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah. Baik, pertama sebagaimana yang telah kita bahas tadi, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita perlu untuk meneliti lebih jauh. Ya, menjaga pernafasan. Apakah memang dia memberikan efek kulit kita akan kebal, ataukah itu cuma sekedar kamuflase yang digunakan oleh orang-orang yang sebenarnya mereka menggunakan praktek perdukunan, menggunakan praktek sihir, ya, tetapi menggunakan bahasa-bahasa nafas dan lain sebagainya, tapi mereka punya ikatan dengan syaitan, mereka punya pantangan-pantangan yang mereka tidak boleh mereka lakukan. Nah, kalau seandainya jenisnya model seperti ini, jelas ini adalah perbuatan yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah ditantang oleh musuhnya beliau untuk masuk ke dalam api. Siapa yang dia kebal, maka dia itu benar keyakinannya. Ya, jadi tokoh agama juga pada waktu itu. Tapi dia membungkus kesihirannya itu, perdukunannya itu dengan pakaian agama. Ya, ditantang Syekhul Islam, kemudian Syekhul Islam mengatakan, saya siap. Saya siap kamu dan saya masuk ke dalam api. Tapi syaratnya sebelum saya dan kamu masuk api, kita mandi dulu. Nah, akhirnya lawannya Syekhul Islam tadi tidak berani. Ya, karena memang dia sudah punya ikatan dengan syaitan, pantangan dia tidak boleh mandi. Karena kalau dia mandi, hilang kekebalannya tadi. Iya, nah begitu juga mungkin, mohon maaf lah ya. Ini saya menyebutkan contoh ini supaya lebih mudah untuk kita memahami. Dulu pas kita kecil-kecil itu ada film Samson namanya. Nah, Samson ini dia kebal dia. Ya, satu saja kelemahan Samson yaitu bulu ketiaknya terus dicukur. Kalau bulu ketiaknya dicukur udah hilang kekebalannya. Itu film, tetapi saya ingin menceritakan bahwasannya praktek perdukunan, praktek sihir, itu memang ada syarat-syarat yang disyaratkan oleh syaitan tadi untuk dia tidak boleh melanggarnya dan tidak boleh melakukannya. Kalau seandainya dia melanggar, hilang kekebalannya tadi. Saya punya teman, waktu zaman di Aceh sering ada daerah operasi militer ya. Jadi kan tentunya banyak razia dari GAM atau razia dari tentara dan lain sebagainya. Jadi mulailah dia ingin cari ilmu kebal supaya dia kebal dan dia bisa tidak di sweeping yang bahasa kita di sini. Mungkin nggak tahu saya sweeping bahasa apa tuh, yang jelas ya kita pahami sweeping itu bahasanya kita datang tentara memeriksa KTP dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dia pergi ke Kalimantan. Pada waktu itu dia cerita dengan saya, yang kemudian dia mempelajari supaya dia bisa kebal dan lain sebagainya. Syaratnya cuma satu, dia tidak boleh makan pisang ayam, nggak boleh. Ini pantangannya dia. Jadi kalau dia makan pisang ayam itu maka
kekebalannya itu bisa hilang. Jadi saya kembali kepada masalah yang kita bahas tadi, itu perlu dipastikan, perlu untuk diteliti. Ya, apakah memang benar dengan seseorang menahan nafas, ta'thir, memberikan pengaruh secara zahir dari pernafasan itu membuat dia kebal? Ya, atau orang memukul dia bisa terpental? Atau itu cuma sekedar kamuflase yang sebenarnya dia punya ritual-ritual, dia punya syarat-syarat yang dia tidak boleh melakukan A dan B dan C dan lain sebagainya? Maka jelas kalau yang kedua itu adalah bagian dari sihir yang terlarang. Ya, dan mungkin kalau ada teman-teman yang punya pengalaman atau punya informasi yang lebih tentang permasalahan ini, mungkin bisa disampaikan kepada kita sehingga dengannya kita bisa menghukumi apakah dia memang pertama ataukah dia yang kedua. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutkan pada pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Penanya berkata, Assalamualaikum Ustaz. Mohon Waalaikumsalam. penjelasannya dari sisi agama. Apakah setelah kita melakukan hijamah atau bekam, diwajibkan untuk membakar kotoran tisu yang sudah tercampur darah hasil bekam tersebut? Katanya tidak boleh jika dibuang begitu saja di tempat sampah. Apakah ini diwajibkan agar terhindar dari sihir atau hanya karena alasan higienis saja? Terima kasih Ustaz. Baik, nah, wallahu taala alam bishawab. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dan kita tahu bahwasannya tukang sihir mereka punya media-media yang dia butuhkan kepada kita, yang mana media itu dia gunakan untuk menyihir kita. Baik. Nah, kalau memang seandainya kita khawatirkan ya itu dijadikan media-media untuk menyihir kita, ya kita menghindar dari segala bentuk kejelekan. Tapi kalau memang seandainya kita berada di daerah yang memang itu jauh dari sihir dan lain sebagainya, ya maka ya darah seperti hal yang lainnya yang dia tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menghilangkan mudarat kepada kita, ya kita buang. Bagaimana? Ya kita buang sampah-sampah yang lainnya yang tidak bermanfaat. Jelas ya? Tapi kalau seandainya kita khawatirkan ini adalah daerah atau area ya memang seseorang itu mempraktekkan perdukunan dan lain sebagainya, maka kita semaksimal mungkin menghindari dan menutup pintu-pintu agar kita bisa terjauh dari hal-hal yang mereka gunakan untuk menyihir kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Namun wallahu a'lam bishawab, tidak ada ketentuan khusus darah terus dibakar dan lain sebagainya. Sepengetahuan yang saya ketahui tidak ada ketentuan khusus dalam permasalahan ini dalam syariat, sepengetahuan yang saya ketahui, kecuali dengan maksud dan tujuan yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Barakallahu fiik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Penanya berkata, Ustaz, Bismillah, Ustaz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang maksum. Namun qadarullah masih juga terkena sihir. Bagaimana penyihir bisa memiliki rasa hasad kepada beliau saat itu, Ustaz? Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Baik, para hadirin dan hadirat, ya tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia di muka bumi ini, manusia yang paling agung di muka bumi ini. Maka tentunya orang-orang yang jelek pasti akan membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada di antara manusia yang paling benci kepada Rasulullah musyrikin dan orang-orang Yahud. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu. Dan engkau akan mendapatkan bahwasanya orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah dan orang-orang Yahud. Ya, sehingga kebencian mereka kepada Nabi SAW melebihi benci mereka kepada pengikutnya Rasulullah SAW. Ya, mereka benci dengan kita adalah sebagai bentuk pengikutan karena bencinya mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita disihir, ada juga Nabi kita pada waktu itu diberikan racun, ada di antara Nabi kita mau dibunuh dan lain sebagainya. Ya, dan di sini kita berbicara dalam konteks bukan di tengah-tengah umat Islam, di tengah para sahabat. Karena para sahabat Rasulullah adalah orang yang sangat mencintai Nabi SAW. Bahkan duri pun mereka tidak rela dan ridho terkena dari kaki Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Khubib radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditangkap oleh orang musyrikin dan kemudian beliau disiksa.
oleh mereka dengan zalim. Kemudian seorang musyrikin berkata kepada Khubayb, wahai Khubayb, apakah engkau rela dan ridho posisi engkau sekarang digantikan oleh Muhammad itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Khubayb radhiyallahu taala anhu dengan duri saja, ya aku tidak rela terkena kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi engkau jadikan dia sebagai pengganti aku. Itu di mata para sahabat Rasulullah akan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Adapun di mata orang-orang kafir, musyrikin Yahud, mereka semaksimal mungkin menggerakkan semua kekuatan mereka untuk menghilangkan dan menghancurkan dan memusnahkan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi kita sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, orang-orang yang hari ini hasad kepada Rasulullah SAW juga tidak berhenti. Namun banyaknya orang hasad kepada Nabi itu tidak akan mengurangi kedudukan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Justru orang-orang yang menginginkan kejelekan kepada Nabi, mereka yang akan hancur dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala menjamin di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya siapa saja yang menginginkan kejelekan kepada engkau Muhammad, mereka akan hancur, mereka akan hilang, mereka akan rusak. Mereka akan binasa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair. Terima kasih atas jawabannya. Fiikum barakallah. Selanjutnya pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ummu Alfan. Nanya berkata, Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya, apabila seseorang berobat ke alternatif yang biasa disebut orang pintar, kemudian pasien tersebut diberi air yang sudah dibacakan sesuatu dan suruh makan pisang atau semisalnya, apakah itu termasuk bentuk kesyirikan? Penjelasannya Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Baik, 6 dari data yang disebutkan para hadirin dan hadirat, yaitu kita belum bisa langsung memvonis itu kesyirikan. Ya, karena membaca air dengan Al-Fatihah atau dengan ayat Al-Quran maka tidak ada masalah. Yang selama yang dibaca itu adalah ayat Al-Quran. Selama yang dibaca itulah zikir-zikir yang ma'thur. Ya begitu juga makan pisang. Pisang adalah salah satu makanan. Ya mungkin ada hal-hal yang bisa menghindarkan kita dari penyakit. Ya, tetapi kalau seandainya kita sudah disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu, para hadirin hadirat seperti yang saya sebutkan tadi, dia harus mandi dengan kembang berwarna 7 warna, kemudian dia mandinya menjelang maghrib, atau dia harus menyembelih ayam berwarna hitam, atau yang semisalnya. Jelas ya? Tapi kalau cuma sekedar masih dibaca, baca-bacaan, nah tergantung kalau misalnya dibaca sesuatu yang nggak jelas, sesuatu yang nggak jelas dia baca, jambi-jambi yang nggak jelas, tapi dia tidak memberikan pengaruh atau dia tidak berkhidmat kepada syaitan, maka dia tidaklah dianggap kafir, tapi itu perbuatannya haram. Dan kita mendatangi tempat itu juga haram. Tapi kalau seandainya ada bentuk-bentuk praktek yang ucapan perbuatannya itu adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia mempraktekkannya dan kemudian dia melakukan apa yang diminta oleh dukun tadi, maka dua-duanya kafir. Si dukunnya kafir dan orang mendatanginya juga kafir. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Sampai sini mungkin masih ada jemaah yang ingin bertanya langsung pada Ustaz. Silakan. Belum ada Ustaz. Mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Nah, silakan Ustaz Agung. Ustaz, apa benar ketika seorang menggunting kukunya atau memotong rambut seorang muslimah itu harus dibuang di tempat yang tertutup, tidak bisa dibuang ke tempat sembarangan karena khawatir auratnya terlihat oleh orang asing, karena bagian yang terpotong dari seorang muslimah tersebut adalah aurat.
rambut misalkan Ustaz begitu. Nah, wallahu taala alam bisawab, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika rambut itu sudah terpisah dengan badan, terpisah dengan kepalanya, ya sudah, maka dia tidak akan memberikan pengaruh. Dia tidak memberikan pengaruh efek kepada siapapun yang melihatnya. Dia sama melihat rambut dari seorang wanita yang cantik dengan melihat rambut seorang laki-laki, nggak ada bedanya. Nah, tetapi rambut itu akan menjadi aurat dan akan menjadi fitnah bagi kaum laki-laki ketika rambut itu berada di tempatnya. Di mana di atas kepala, dengan rambutnya yang indah, kemudian dia menampakkannya, memberikan fitnah bagi kaum laki-laki. Tapi kalau seandainya rambut itu sudah terjatuh dan dikumpulkan dan lain sebagainya, dia datang potong rambut, yang kemudian rambut-rambut itu dikumpulkan semuanya, maka nggak ada beda satu rambut dengan rambut yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab, maka para hadirin dan hadirat sepengetahuan yang saya ketahui nggak perlu dilakukan hal yang disebutkan tadi. Ya karena dia sudah terpisah, maka dia sudah bukan lagi dianggap aurat. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Oke, kita cukupkan sampai sini Ustaz karena sudah tidak ada masuk. Oh ya Ustaz, sebelum kita tutup, Ustaz Ana izin tanya untuk pertemuan yang akan datang, tema kita apa Ustaz ya? Nah, sudah selesai. Kita dengan sirah sudah selesai. Sudah selesai, sudah cukup. Berarti kita masuk ke bab berikutnya Ustaz di kitab. Iya, iya, bab berikutnya di kitab, insya Allah. Baik Ustaz. Baik, kalau gitu Ana izin tutup dulu Ustaz ya. Nah, silakan. Baik, alhamdulillah para jemaah sekalian, kita telah menyimak dari apa yang disampaikan oleh Ustadz, ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua tentunya. Semoga bisa menjadi keberkahan terkhusus untuk Ustadz dan secara umum untuk kita semuanya. Dan semoga bisa kita amalkan dengan baik, bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Dan kita doakan semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa menjadi kebaikan untuk Ustadz juga, bisa menjadi Ustadz di akhirat kelak. Kita ucapkan jazakallah khairan Ustadz dan juga terima kasih dari kami kepada semua partisipan yang hadir, ya para hadirin jamaah Bumi Haji dimanapun berada. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap, dan semoga dimudahkan untuk jumpa kembali pada kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ana izin. Jazakallah khairan. Ya. Barakallahu fikum jamaah sekalian, jazakumullah khairan. Jazakallah khairan, Ustaz Agung. Nah, Rehan, ya aku. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Barakallahu.